Saya ucapkan selamat bagi kalian semua yang telah menemukan video yang pastinya tidak terkenal, tetapi saya harapkan bisa membantu kalian untuk menerimakan informasi yang mungkin bisa digunakan. Di video kali ini saya sedang melakukan wawancara dan narasumbernya kebetulan adalah teman saya sendiri yang bernama Samuel Arwan. Ya, berdasarkan apa yang saya tahu bahwa Samuel ini dikenal sebagai penjual yang menurut saya pastinya. Tetapi saya mencoba ingin menggali akan informasi-informasi yang bisa dikatakan bermanfaat terutama bagi saya dan juga bagi kalian yang memang ingin mencari tahu bagaimana sih menjadi penjual. Ya, meskipun memang video ini baru saja saya buat, ya saya bisa berharap bahwa kiranya dengan video ini kalian mendapat informasi tentang penjualan dan bagaimana sih rasanya menjadi penjual yang sederhana namun beragama. Jika video ini bermanfaat, pada akhirnya saya ikut merasa senang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi oleh karena telah memilih video ini untuk disaksikan. Dan mungkin saudara Samuel, saya punya satu pertanyaan nih. Apa itu, Abel? Kan pasti saudara sudah memiliki pengalaman lah untuk istilahnya berjualan gitu, seperti menjual makanan. Ada, tapi ya sedikit. Kan? Nah, saya ingin bertanya nih, Ya. awal-awal ada nggak sih pengaruh dari penjualan ini tuh terhadap keluarga, misalnya kayak seperti kebutuhan untuk makan dan kebutuhan pangan lainnya, dan mungkin bisa dijelaskan gitu. Kebetulan saya masih sekolah. Kalau dibilang mempengaruhi keluarga, lumayan sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena saya sendiri untuk uang jajan, puji Tuhan, saya bisa membantu diri saya. Terkadang saya nggak minta sama orang tua, itu pertama. Kalau dibilang juga mempengaruhi terhadap keluarga, itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Terkadang juga karena saya sekolah sambil bekerja, terkadang saya mempunyai waktu yang kurang sama keluarga. Terkadang pada saat keluarga lagi berkumpul, saya di mana gitu. Terkadang seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua yang saya ingin tanyakan lagi, karena saya mulai ingin tahu nih. Nah, kira-kira sistem pembayaran pada saat Anda berjualan itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat, ya berdasarkan pengalaman saudara saja mungkin bisa gitu. Buat para penonton juga bisa. Kalau menurut saya, sistem pembayaran yang biasa saya lakukan itu mereka membayar dengan cara cash. Jadi terkadang juga ada yang transfer sih, tapi lebih sering saya melakukan penjualan itu dengan cara apa ya, COD kalau dibilang. Jadi ada barangnya, ada uangnya. Itu bisa mempermudah. Pertama apa ya, si pembeli itu dia akan lebih puas pada saat dia memberi uangnya dan dia langsung menerima barangnya gitu. Terkadang juga ada yang transfer, itu ya wajar sih, nggak apa-apa. Maksudnya nanti saya kasih barangnya baru nanti mereka transfer. Itu biasanya sama aja sih kalau dibilang. Iya, tapi dengan cara dua metode itu biasanya. sekarang di pertanyaan ketiga ini mungkin sedikit futuristik ataupun berpikir ke untuk selanjutnya. Nah, dari penjualan yang mungkin Samuel telah buat, istilah kata udah jadi proses penjualannya, kira-kira harapan di masa yang akan datang dari penjualan ini kira-kira seperti apa gitu? Harapan yang saya apa tadi? Terhadap penjualan ini. Harapan saya ya pasti semua yang berjualan mengharapkan penjualannya akan meningkat. Yang pertama itu pasti. Bener sih, itu yang terutama. Baru yang kedua, saya juga mengharapkan bahwa apa ya, produk yang saya jual tetap disukai oleh konsumen. Itu sih. Iya. Harapan ya. Itu harapannya. Itu udah pasti, saya emang udah jelas. Pertanyaan selanjutnya nih Samuel. Ya. Nah,
berbicara mengenai akan penjualan kan pasti ada penjual, ada pembeli dong. Iya. Dan pasti ada barang, ada uang. Nah, tapi tidak semua penjual itu mendapatkan pelanggan dengan secukup banyak. Misalkan ya, penjualan ini satu hari tidak habis ataupun tidak laris lah istilahnya. Iya. Nah, tapi saya pernah melihat nih saudara Samuel pada saat jualan ada satu waktu di mana barang itu semuanya habis kejual dan pasti untungnya banyak dong. Nah, mungkin saudara Samuel nih karena sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun lah Belum bilang berpengalaman, Lah, masih nggak belajar. percaya terserah. Nah, Aduh. mungkin bisa di sharing gitu gimana caranya supaya istilahnya dapat pelanggan banyak dan menarik perhatian gitu kan. Yang pertama itu agar ya agar mendapat pelanggan banyak, itu yang pertama biasanya saya melakukan promosi bisa di media sosial atau promosi secara langsung. Kalau promosi secara langsung itu biasanya saya jika ketemu seseorang saya menawarkan produk itu, misalnya Bel, kayaknya nih produk ini cocok deh sama kamu, kan suka olahraga kan, contohnya kalau produk itu produk olahraga. Baru juga saya juga biasanya agar mempromosikan barang saya ini lebih baik, saya menggunakan barang itu sendiri. Mengapa saya menggunakan barang itu? Sebab jika kita memakai barang itu dan dilihat oleh orang, kita juga memakai barang itu, orang juga jadi tertarik. Weh, dia pakai tuh, dia jual, dia pakai, berarti barangnya bagus dong, gitu. Jadi ada suatu pemikiran yang membuat pelanggan itu yakin bahwa produk itu bagus, kayak gitu. Mungkin yang saya tangkap ya, mungkin ya mau tidak mau dari penjual itu sendiri kan Ya. harus ada persiapan gitu. Biar wah ini ternyata yang dijual nih ternyata bagus gitu kan, berguna. Nah, oke, di pertanyaan selanjutnya ini mungkin sedikit flashback lagi ya pada saat penjualan. Nah, kira-kira ada nggak sih kesan-kesan yang Samuel alamin nih? Misalnya kayak pada saat kita jual ternyata ada yang ngasih tambahan gitu, misalnya misalnya bayarannya 5.000 ternyata dikasihnya 7.000, kan untung tuh lumayan. Nah, apa ada kejadian-kejadian tertentu nih? Itu mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Samuel. Kalau saya tangkap kejadian yang saya biasa suka gitu ya, pada saat saya melakukan penjualan itu banyak yang saya sangat suka. Yang pertama pastinya jika ada pembeli nggak nawar itu Iya sih, pasti benar. yang pertama kita sangat senang, walaupun sebenarnya kalau dia nawar juga kita senang. Kenapa? Karena pasti dia nawar itu kita pasti akan bikin harga yang pasti kita untung walaupun kita sedikit, maksudnya walaupun keuntungan itu sedikit. That you had you Kayak contoh harga agak kurang tapi masih ada untung Tapi lah. masih ada untung. Ya, Itu oke. nggak apa-apa, yang penting barang itu keluar gitu. Kalau Ya, dibilang balik barang modal. itu bisa balik modal dan kita mendapatkan untung walaupun untung itu sedikit. Ya. Baru yang paling saya sukai yaitu kedua, itu mengajarkan saya bagaimana saya bisa mengelola uang dengan baik. Ya, kalau dibilang. Jadi saya bisa merasakan pada saat saya berjualan itu gimana sih susahnya gitu loh. Gimana sih susahnya kita mendapatkan uang itu gitu. Misalnya pada saat dulu saya sering tuh, saya mempunyai uang 100.000, saya berpikir kira-kira uang 100.000 ini gimana ya biar jadi 150.000 gitu. Dari dulu itu saya sering pikirkan. Terkadang kalau orang mikir pendek, udahlah ngepet kan. Itu jangan ditiru, itu jangan ditiru. Itu nggak boleh. Tapi kita harus berpikir bagaimana uang 100.000 bisa menjadi 150.000 atau lebih, gitu sih. Itu jadi mengajarkan kita yang pertama tadi apa? Pemikir. Maksudnya apa ya? Hemat ya kalau dibilang ya. Hemat bisa. Jadi mengetahui bagaimana biar kita bisa mengelola uang dengan baik, kayak gitu ya. Baru yang kedua tadi bagaimana cara kita untuk memperbanyak, maksudnya apa ya kalau bilang ya? Saya bahasa dari singkatnya. kayak Ya, nambah misalnya modal. menambah uang kita dengan cara yang baik, kayak gitu. Ya, tanpa cara-cara yang istilah kata di luar ya kan, di luar dari norma gitu kan. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih. Ya. Nah,
yang pasti kita sebagai warga Indonesia kan yang pasti beragama ya kan, dan juga terkadang agama ini menjadi salah satu rintangan bagi kita untuk istilahnya itu untuk berjualan. Misalnya kayak ada istilahnya kayak barang-barang haram gitu kan, ataupun yang tidak boleh kan. Ya kita ambil secara realita aja. Nah, kira-kira dari saudara Samuel, sebagai orang yang beragama Advent ya kan, apakah dari kepercayaan saudara mempengaruhi sistem penjualan, misalnya mungkin dari barang atau mungkin cara berjualan, mungkin bisa disampaikan sebagai. Kalau saya bilang sangat mempengaruhi. Kenapa? Kayak gini. Jadi jika kita mendapatkan suatu keuntungan, kita harus menyisahkan itu kepada Tuhan. Dan itu salah satu berkat yang saya yang saya benar-benar rasakan itu. Pada saat saya mempunyai keuntungan dan saya menyisihkan untuk Tuhan, itu salah satu salah satu pemberian ataupun persembahan mungkin. Iya, salah satu persembahan kita sama Tuhan. Dan itu benar janjinya bahwa setiap kita memberikan keperbendaharaan Tuhan, pasti kita akan diberikan berkat Tuhan lebih limpah lagi. Amin. Itu kalau dibilang sangat mempengaruhi karena semakin bukan semakin banyak, semakin kita setia memberikan kepada Tuhan, semakin Tuhan akan memberkati kita. Gitu sih. Itu kalau dibilang, kalau hubungan agama sama penjualan, atau kalau lebih ini ya, hubungan agama sama kegiatan kita mencari uang, itu sangat mempengaruhi. Karena bagaimanapun setiap usaha yang kita lakukan, berjualankah itu atau bekerja, jika Tuhan tidak memberkatinya, itu semua akan tidak lancar. Oh, gila, keren banget sih. Gitu sih. Gua salut sih, parah. Ya, jadi sambil wawancara ternyata dapat juga ya pengetahuan ya. Jadi bagi kalian semua yang mungkin bukan beragama istilahnya Kristen atau mungkin beragama lain, kalian mungkin beragama Islam, itu istilahnya sedekah ya kan. Sedekah itu pasti pencipta kita pasti itu akan selalu turut campur tangan, karena ya Allah itu tidak tinggal diam lah istilahnya ya kan, karena memang apapun yang kita perbuat pasti itulah yang akan kita terima. Nah, itulah hasil dari percakapan yang saya lakukan. Dan sebelum saya menutup akan video ini, saya hanya ingin menambahkan supaya promosi. Jadi Samuel ini punya lowongan jasa di bidang sound system. Ya, bagi kalian para penonton atau mungkin ada salah satu kerabat kalian yang membutuhkan jasa sound system, kalian bisa ngecek informasi jasa ini, mungkin saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Ya, silahkan dicek. Dan kalau video ini memiliki manfaat bagi kalian semua, mungkin saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya juga. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa diisi di kolom komentar. Nah, salam penutup, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendapatkan suatu kalau dibilang suatu mungkin ada 1-2 waktu ya Anda langsung. Kira-kira sistem pembayarannya itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan, kan sudah lama nih pasti sudah mengerti lah bayarannya itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah, apa masa depan Kedua, Pak.